Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Selamat datang di event yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang, ya. Baik, mohon dibantu. Ini kayaknya ada sound lain yang masuk ke room. Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah menunggu tadi dari pukul 19 sampai pukul 19.15. Kita akan mulai saja. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Parekraf ya, mewakili panitia. Kemudian dari kita juga mau berterima kasih ke Google dan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia atau P3I. Di sini ada Pak Janu juga yang hadir sebagai Ketua P3I. Dan malam hari ini adalah kelas perdana kita, diikuti oleh banyak sekali peserta ya dari berbagai macam kampus, baik mahasiswa maupun dosen, dan kerennya juga ada teman-teman praktisi dari agensi-agensi anggota P3I yang tersebar ya. Ini tersebar dari beberapa provinsi di seluruh Indonesia. Malam hari ini juga hadir, ada yang saya lihat tadi sudah dari Sumatera Barat, kemudian ada juga yang dari Yogyakarta, ada juga yang dari Jakarta. Wah, keren banget. Ini bakal jadi kelas dan sharing yang sangat keren pada malam hari ini. Total peserta yang mendaftar nanti akan ditampilkan juga kira-kira ada berapa. Saya mengucapkan selamat datang dulu untuk teman-teman dari UIN Sunan Kalijaga. Ya, silakan ya, apa namanya, boleh say hi di kolom chat ya nanti ya. Nanti ada minta tolong panitia disiapkan untuk absensinya. Jadi nanti teman-teman yang sudah hadir bisa tolong isi absensinya, karena nanti sertifikat dan lain-lain juga akan mengikuti absensi yang sudah disediakan. Ada teman-teman dari UIN, ada UNS, Amikom Yogyakarta, dari UMY, UAJY, UIN, Suka, kemudian ada UPN juga yang sudah hadir di sini. Wah, banyak sekali teman-teman. Dari agensi-agensi juga. Kita mulai saja. Nah, di sini sudah ada, Mas Awan sudah menyiapkan, tolong diisi nanti daftar hadirnya sudah disediakan di kolom chat. Sebelumnya, untuk membuka acara malam hari ini, saya mengundang Pak Janu Arianto, kemudian dari Ketua P3I yang akan memberikan sambutan untuk kita dan memberikan gambaran kegiatan ini seperti apa nanti, bagaimana kemudian hubungannya dengan perkembangan agensi di Indonesia, dan nanti akan dilanjut dengan sambutan dari panitia penyelenggara yaitu Bapak Hafidullah. Silakan Pak Janu, waktu dan tempat. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Senang sekali bisa berkumpul malam ini. Jadi malam ini kalau saya jelaskan, ada kawan-kawan yang berasal dari mahasiswa, baik dosen maupun mahasiswa. Kemudian ada kawan-kawan dari P3I, dari mulai ujung di Aceh, sampai kemudian dari Jawa, dari Kalimantan, dari Bali, ya, itu ada di sini semua. Jadi malam ini kita akan membicarakan mengenai masalah perkembangan advertising kontemporer atau perkembangan situasi advertising yang sedang ada di Indonesia, baik dari segi organisasi maupun prosesnya. Nah, kenapa kita adakan ini? Itu kita sedang mengalami percepatan perubahan yang ada di industri advertising. Karenanya perubahan ini patut kita bahas bagaimana prosesnya agar kita semua dimanapun itu juga mengikuti perubahan-perubahan ini. Nah, kalau di sini kebanyakan memang kawan-kawan dari mahasiswa Jogja, memang penyelenggaranya ya, panitianya adalah kawan-kawan Pemda DIY, ya. Jadi disupport oleh Kemenparekraf dan kawan-kawan dari Google. Jadi nanti akan ada sesi dari kawan-kawan Google, dan ada juga sertifikasi juga dari kawan-kawan Google juga.
Nah, ini yang akan dijelaskan oleh Mas Hafid nanti. Tapi sebagai awalan, saya beritahukan bahwa program ini bukan hanya malam ini saja, tapi setiap minggu akan ada tema-tema yang sebenarnya tujuannya adalah untuk menjelaskan satu persatu perubahan itu dan bagaimana berproses dan bagaimana knowledge dan skill yang kita butuhkan sebenarnya. Nah, sebenarnya perubahan ini banyak dipicu oleh perubahan teknologi ya. Jadi ada yang namanya determinisme teknologi gitu. Ketika sebuah perubahan teknologi besar itu akan mempengaruhi perubahan di platform dan media. Jadi perubahan platform dan media itu akan mempengaruhi juga dunia marketing communication di waktu yang sama. Jadi kawan-kawan nanti akan melihat bagaimana perubahan, contohnya nih, perubahan di AI, gitu. Katakanlah itu dengan sangat cepat sekali merubah bagaimana proses bisnis di advertising. Nah, nanti ada sesi-sesi berikutnya setelah ini yang menjelaskan bagaimana perubahan itu terjadi dan dirasakan secara langsung. Nah, saya berterima kasih kepada kawan-kawan semua, Bapak dosen dan Ibu dosen, kemudian mahasiswa yang hadir di sini, kawan-kawan P3I, kemudian support kawan-kawan dari Kemenparekraf, ya, kemudian dari kawan-kawan Google dan panitia dari Pemda DIY yang sudah mensupport ini. Dan malam ini pembicara ada Mas Pradana. Nah, Mas Pradana ini adalah Ketua Klaster Digital Agency yang mengetuai digital agency di seluruh Indonesia. Jadi nanti kita dengarkan bagaimana sebenarnya perkembangan organisasi atau perkembangan bisnis digital agency bentuknya seperti apa aja. Ketika muncul TikTok, maka agensi akan seperti apa berubahnya. Ketika muncul banyak sekali social commerce atau e-commerce, itu agensinya meresponnya seperti apa. Nah, kenapa ini kita taruh nomor 1 ya? Pertama, model bisnis ini karena kita akan bisa melihat sebenarnya bentuk-bentuk agensi yang terbaru itu seperti apa. Nah, nanti kawan-kawan dimanapun di Indonesia bisa melihat banyak sekali opportunity baru sebenarnya, ya kawan-kawan mahasiswa juga, bahwa bisnis marketing communication ini bisa diadakan dimanapun. Ya. Saya kira Mas Rizal kita langsung saja ke Mas Dana. Jadi saya kembalikan ke Mas Rizal dulu. Jadi nanti materi selanjutnya dijelaskan oleh Mas Rizal. Terima kasih. Maaf, sebelumnya ke Mas Hafid dulu ya. Saya serahkan ke Mas Rizal juga. Terima kasih. Selamat mengikuti acara webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Rizal, teman-teman semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mewakili panitia Advertising Camp 4.0 Special Incubation, sebuah program yang diinisiasi oleh P3I, bekerja sama dengan Google dan Kementerian Parekraf, menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan program ini. Seperti tadi yang sudah disampaikan Mas Janu, bahwa program ini adalah sebuah rangkaian dari kurikulum induction yang dilakukan di kampus, kemudian juga digabungkan dengan kelas online, seperti yang akan sama-sama kita ikuti bersama malam hari ini. Kemudian nanti program akan dilanjutkan pada aktivitas bootcamp dan diakhiri oleh kompetisi. Sedikit pengantar saja dari kami selaku panitia bahwa program ini adalah bentuk konkret
perhatian P3I untuk tumbuh kembangnya tumbuh kembangnya agensi di daerah. Kita sama-sama tahu bahwa pertumbuhan digital agency di daerah cukup bergeliat. Namun demikian, kita juga sama-sama memahami bahwa pelaksanaan atau pertumbuhan industri di daerah tentunya membutuhkan dukungan. Oleh karena itu, program ini menginisiasi berkumpulnya talenta-talenta dari berbagai kampus yang menjadi peserta program untuk kemudian mendapatkan materi-materi secara simultan, di mana harapannya nanti di akhir program akan lahir agensi-agensi khususnya digital agency di daerah. Program ini juga diharapkan bisa membantu proses transformasi yang akan atau sedang dijalankan oleh teman-teman pelaku advertising yang telah ada. Teman-teman semua, fokus program ini ada dua. Yang pertama adalah lahirnya profesional yang nantinya memilih untuk menjadi profesional di agensi, dan mereka-mereka yang mungkin memilih jalur sebagai creative planner. Dalam hal ini P3I, Kementerian Parekraf, dan Google mengembangkan kurikulum yang didesain sedemikian rupa dalam sebuah bentuk kombinasi antara kurikulum induction yang masuk di dalam mata kuliah di kampus dan inkubasi. Sebagai gambaran, mungkin tadi ada yang bertanya kenapa program ini didominasi oleh kampus-kampus yang ada di Yogyakarta, bahwa memang sebagai program yang ditelurkan oleh P3I Pusat, program ini sejatinya diuji cobakan di Yogyakarta untuk kemudian nantinya di tahun-tahun mendatang akan diduplikasikan di daerah-daerah yang lain. Teman-teman, perlu kami informasikan juga bahwa peserta yang hadir malam hari ini nanti akan mengalami serangkaian proses screening untuk bisa mengikuti lanjutan, di mana lanjutan dari program ini adalah bootcamp yang nanti akan dilaksanakan di Borobudur, Jawa Tengah, sebagai study case-nya. Program ini disupport penuh oleh Google dalam bentuk Google Digital Certificate. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa peserta yang hadir malam ini adalah kombinasi antara industri, mahasiswa, dan ekosistem pendukung. Saya dapat informasikan bahwa program ini adalah menjadi salah satu program strategis dari Kementerian Parekraf, bekerja sama dengan P3I, yang dalam hal ini pelaksana teknisnya diwakili oleh P3I Yogyakarta dan 10 kampus mitra. Total peserta program ini yang terdaftar ada 420 orang dari kampus dan 279 dari agensi. Nantinya keseluruhan peserta ini dapat mengikuti rangkaian kelas yang sudah disiapkan di bulan Juli dan Agustus, sebelum nantinya kemudian bergabung dalam bootcamp. Besar harapan teman-teman semua yang hadir malam hari ini dapat mengikuti kelas-kelas yang sudah didesain oleh panitia, dan besar harapan baik teman-teman mahasiswa maupun teman-teman profesional dapat mengembangkan knowledge management yang ada dan mendistribusikannya secara luas ke dalam ekosistem yang ada di sekitarnya. Mungkin itu beberapa tambahan dari saya selaku Wakil Panitia Advertising Camp 4.0. Sekali lagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara. Semoga program ini dapat menjadi titik awal kita dalam melakukan digital transformation untuk industri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hafid dari perwakilan penyelenggara yang memberikan kata sambutan tadi, dan tadi juga sudah ada dari Pak Janu, perwakilan dari P3I. Nah, ini waktunya yang sudah ditunggu-tunggu. Saya yakin banyak sekali peserta sudah nggak sabar mau mendengarkan bagaimana sebenarnya bisnis model yang terjadi saat ini dan bagaimana perkembangan di luar. Sudah hadir malam hari ini ada Mas Pradana, saya manggil Mas aja ya, bukan Bapak karena masih muda banget ini. Hari ini akan berbagi, malam ini maksud saya akan berbagi tentang bagaimana sebenarnya behavior, kemudian perkembangan platform yang terjadi baik itu di Meta, kemudian di Google, TikTok, dan lain-lain yang akan mempengaruhi bagaimana cara beroperasi dari agensi-agensi yang ada saat ini. Tentu ini akan mempengaruhi bagaimana bisnis prosesnya, segmennya, role-nya, function-nya, dan bentuk-bentuk organisasinya akan seperti apa nih agensi saat ini, dan agensi-agensi yang barangkali akan hadir tahun depan atau beberapa tahun ke depan melihat perkembangan yang terjadi. Karena seru banget, bahkan beberapa minggu lalu kita lagi heboh dengan Threads. Nah, ini orang-orang agensi juga kemudian jadi heboh gitu. Apakah akan bertambah platform yang dikelola, bagaimana model bisnisnya? Sudah nggak sabar, silakan untuk waktu dan tempat saya persilahkan ke Mas Pradana dari Volare Advertising Network. Silakan, Mas. Terima kasih Mas Rizal atas introductory-nya. Senang nih dibilang masih muda, berarti kelihatan awet muda nih, Mas. Memang awet muda, Mas. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Izin Mas Janu, Mas Hafid, saya Pradana mewakili teman-teman dari P3I selaku Ketua Cluster Digital Agency Indonesia. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya sharing session sama teman-teman semua kepada teman-teman mahasiswa, teman-teman seindustri, apa sih sebenarnya yang terjadi di dunia kita sekarang, di dunia advertising dan marketing, dan impact dari sebuah perkembangan teknologi kepada konsumen kita, kepada brand, dan sebagainya. Tanpa berlama-lama, saya akan izin share screen ke dalam slide saya. Semoga sudah muncul di teman-teman semua. Mohon konfirmasinya, Mas Rizal, apabila sudah muncul. Semoga sudah ya. Oke, saya teruskan aja. Perkenalkan, saya Pradana. Saya CEO dari Volare Advertising Network. Volare Advertising Network sendiri sebuah digital agency lokal, teman-teman. Baru berumur 5 tahun, masih baby, dan kami memang merangkak dari sebuah DNA marketing and technology digital company. Jadi base-nya benar-benar digital blood, yang dimana sampai saat ini kami sudah menghasilkan beberapa network dan beberapa agensi di dalamnya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit men-share apa yang sebenarnya terjadi dengan industri kita, apa yang sebenarnya terjadi dengan brand side, sehingga teman-teman mahasiswa memahami konteks secara lebih dalam. Dan mohon izin kepada teman-teman yang mungkin pengen deep dive lebih dalam dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih advance mungkin atau intermediate, materi ini akan diberikan secara segeneral mungkin dulu, dan more than welcome apabila nanti di Q&A session jika ada pertanyaan yang lebih mendalam terkait presentasi kali ini. Kita nonton satu video dulu ya teman-teman. Jadi ini adalah video aku taruh sebagai pembuka dari teman-teman kita di Google, agar kita melihat bagaimana perkembangan brand di luar dari Indonesia menggunakan platform dan mengutilisasi data, menggunakan teknologi untuk menggunakan komunikasi secara lebih efisien, lebih efektif, dan tepat sasaran. Dan itulah digital. Izinkan saya play. We're working on machine learning projects to actually predict if our candidates are actually going to enroll. And that is helping us actually both on the admission side and sales to attract the best talent and actually go for the ones that we really want to come to our university. A very important project that we are working right now in Carrefour is the attribution. We have to understand where they come from
and if we are spending our money in the right channel. Attribution is a problem really hard that we all have to solve. What we want to do is tell a story, bring across an emotion, and we made a very clear choice in video to do that. Video is the best medium to bring across a feeling. If we limit ourselves to digital, anything that is able to show video, we're using at the moment. The interaction between within the company and the customer through digital tools in a digital environment is fundamental, because as we all know, we spend a lot of time through digital devices, and so being able to play correctly with all the tools is the best way to close an efficient relationship. We tried to change the structure in Europe, and we create this center of excellence. The aim was really to change the way that we buy media. We used to have before different media buyer across all the countries. So we decided to centralize everything. So in this case, we were able to then optimize the way that we buy the media across the Europe. The other part was also to have a unique way to analyze the data. As we all know, the consumers are changing their behavior, how they interact with a brand like Philips. So, for instance, they first went to store, but now they go online and search for our products. And to see how can we reach our audience very effective, how can we tailor our message in such a way that they like it and they click on our ads, or they go on browsing through our own website, really exciting new development which we need to learn more from. And then Siap. Dan pertanyaannya akhirnya ujung-ujungnya mengapa para brand-brand tadi memerlukan digital agency sih teman-teman. Dan kalau kita ngelihat sekarang ada beberapa keyword tadi yang teman-teman brand tersebut gunakan. Pertama adalah data. Betapa pentingnya data di saat era digital ini dan betapa fundamentalnya kita mengerti sebuah data foundation, karena dari data itu kita bisa mengerti bagaimana customer behavior kita, bagaimana mereka berperilaku terhadap brand kita. Dari seluruh big brands tadi men-state bahwa atribusi atau data adalah analisa pertama saya di sebelum saya melakukan tindakan marketing apapun. Itu fundamental dari sebuah digital agency-nya juga. Oleh karena itu, it's very essential buat brand untuk punya strong online presence, karena tujuannya itu. Dan bagaimana akhirnya dari sisi agency itu juga bisa nge-drive business growth. Pas ngomongin business growth, tadi kalau teman-teman perhatikan selain vision, dari data itulah kita bisa tahu akhirnya mana sebenarnya customer kita yang paling relevan dan paling relevan dan paling menyukai brand kita. Ada juga keyword ketiga, experience. Karena makin ke sini customer behavior itu lebih menunjukkan experience, bagaimana experience mereka terhadap sebuah produk, terhadap sebuah brand. Oleh karena itu, kembali ke fundamental data yang pertama, para brand itu harus mengerti dan memahami pentingnya penggunaan data dengan baik dan benar. First party data adalah data-data yang memang digunakan oleh para brand dan akhirnya digunakan untuk utilisasi digital agency ke depannya. Dan role kita dari teman-teman mahasiswa, dari teman-teman industri, bagaimana kita bisa mengassist, bagaimana kita bisa menjadi konsultan mereka dalam memahami data tersebut dan menggunakan itu secara menjadi lebih insight yang lebih tepat guna. Dan baru kita masuk ke channel. Tadi kalau teman-teman perhatikan, kita ngomong channel, dia ngomong video, dia ngomong display, dia ngomong search engine, dan sebagainya. Dan disitulah kita akhirnya memahami sebenarnya channel mana yang paling efektif untuk brand kita. Channel mana yang paling efektif untuk efektivitas sebuah brand awareness campaign. Hal-hal tersebut merupakan hal paling foundational saat kita melakukan pendalaman mengenai dunia digital agency. Karena itulah blood dari sebuah digital agency dari sisi data foundation tadi. Dan kalau kita lihat sendiri, sebenarnya tren yang terjadi sekarang seperti apa sih? Kalau misalkan ngomongin digital advertising, kita menggunakan online promotion dengan berbagai macam kanal, dan nanti bisa kita bahas in details, menggunakan data-driven strategy based on demographics, based on behavior, bagaimana perilaku mereka di dalam social media, bagaimana perilaku mereka di dalam website kita, bagaimana perilaku mereka di dalam mobile application mereka. Dan itu adalah semua source of data yang menjadi fondasi kita memahami customer behavior kita lebih jauh. So, eventually, kita bisa menggunakan data itu untuk nge-boost namanya traffic, brand awareness.
leads or even sales. Kalau teman-teman yang mungkin sudah cukup paham di sini, ada istilah-istilah seperti CPA, cost per acquisition, ada namanya CPC, cost per click. We're not going that way discussion-nya, tapi itu adalah matrix-matrix yang memang penting di digital advertising. Artinya bentuk advertising seperti ini memang sudah menggunakan berbagai macam teknologi. Seperti yang disampaikan oleh Mas Janu tadi, teknologi itu berimpact kepada konsumen. Secara nggak langsung, konsumen itu behavior-nya jadi lebih berubah di dalam menggunakan teknologi. Tadi Mas Rizal sempat udah ngomong, threads, semua brand akhirnya masuk ke threads, tapi lagi wait and see. Seperti apa itu nanti pickingnya dan sebagainya. Dan itulah the beauty of digital advertising. Di saat kita bisa menggunakan data dengan baik, menargetkan pesan dengan sesuai interest-nya, dan akhirnya secara efektif lebih tepat guna secara pesan komunikasi kepada target audiens kita. Dan kalau kita ngeliat juga teman-teman, sebenarnya yang paling mempengaruhi tadi satu keywordnya adalah teknologi, betul ya, dan itu tidak bisa dilepaskan. Ada istilah namanya digital Darwinism. Di saat sebuah brand evolusinya lebih lambat dibandingkan konsumennya, dan itu yang terjadi sekarang. Yang dimana speed dari sebuah brand itu kurang lebih tidak terlalu cepat, karena organisasinya yang kompleks, cara kerja yang masih tradisional, dan tugas kita sebagai digital agency nanti in the future adalah untuk mengassist dan men-solve problem-problem tersebut, baik dari sisi data, baik dari sisi analytics, baik dari sisi komunikasi, baik secara kreatif, tapi dasarnya adalah customer kita sudah berubah. Dan kalau kita global, udah mulai menggunakan namanya AI. Tadi salah satu buzzword tahun ini ya, paling sering digunakan dari ChatGPT dan sebagainya. AI itu sudah lama sekali, tapi sejak ada ChatGPT, jadi makin booming. Dan 85% kalau kita ngelihat itu akhirnya digunakan oleh para brand-brand untuk men-serve para audiensnya atau customer-nya agar lebih relevan, lebih efektif, dan lebih cepat. Karena it's all about speed juga di dalam digital marketing. Dan kalau kita ngeliat lagi, sebenarnya di dalam sebuah konklusi dari tren yang sangat masif bergeraknya dari sisi teknologi, customer behavior-nya A/B testing di dalam dunia digital, there's no right or wrong, nggak ada benar atau salah. Cara berpikir kita selalu melakukan namanya A/B testing. Kita akan mengetes sebuah formula kreatif kepada segmen tertentu dan formula kreatif B terhadap segmen tertentu, dan kita akan menganalisa mana yang sebenarnya paling efektif buat brand kita, dan itulah tugas kita untuk mengassist para brand. Dan oleh karena itu, brand itu sangat penting sekali untuk keep up dengan digital marketing ini, untuk tetap relevan dan win di competitive market yang mereka lakukan sekarang. Serta kalau kita lihat bagaimana sih penetrasinya teman-teman di market Indonesia dan seberapa promising industri ini dan evolusinya seperti apa. Kalau aku melihat dari tabel yang sebelah kiri dulu, kita melihat digital advertising market di Indonesia compounded annual growth rate, artinya perkembangan per tahun kita lihat cukup masif sekali. Yang dimana kalau kita lihat dari sebelah kanan, itu totalnya kalau kita lihat sampai 2027 itu kurang lebih ada $3 billion dan sebagainya. Itu terdiri dari berbagai macam. Kalau kita lihat ada search advertising, berarti kita sebagai pelaku atau calon pelaku industri atau pelaku industri sendiri harus memahami bagaimana menggunakan search advertising dengan baik dan benar. Karena strateginya berbeda, cara mengoptimasinya berbeda, dan bagaimana kita mengutilisasi namanya Google Search Engine itu dengan baik dan benar. Ada kalau teman-teman pernah dengar, ada Search Engine Optimization, SEO, ataupun Search Engine Marketing, SEM, Paid Advertising. Tapi ada juga banner advertising yang kita lihat sering iklan-iklan dan sebagainya. Strateginya juga berbeda. Bagaimana kita bisa mengoptimasi itu. Ada juga video advertising, yang nanti akan dibahas teman-teman Google dalam sesi-sesi berikutnya. Ada lagi influencer yang lagi naik-naiknya. Kalau teman-teman perhatikan, live streaming makin happening, shop commerce, dan itu salah satu tren yang terjadi di market Asia, terutama Indonesia. Berawal dari di China market dan ada di Indonesia, sekarang kita lihat penetrasinya sangat masif. Itu pun terjadi di klien saya, yang akhirnya tadi mereka melakukan investasi di e-commerce live streaming, sekarang mereka pelan-pelan mulai men-share budgetnya atau mulai men-shift budgetnya, bagaimana mereka bisa melakukan A/B testing di shop commerce. Salah satu platformnya kalau teman-teman aware, TikTok.
Mereka menyambut para audiens di situ, melakukan live streaming dengan menggunakan namanya influencer. Ini beberapa tren yang sangat promising dan bisa kita bilang mungkin sampai puluhan tahun ke depan ini semakin growing dengan berbagai macam platform, kanal, dan sebagainya. Tapi we as an agency dan calon kerja di agency, kita harus ingat bahwa kita harus selalu tetap stay relevant. Jangan sampai kita memilih sesuatu atau merekomendasikan sesuatu because of the trend. No. Karena kita harus mengerti dulu bisnis objektif dan marketing objektif dari brand yang akan kita manage. Mau itu level enterprise, small medium enterprise sampai UMKM, semua memerlukan business needs yang berbeda. Oleh karena itu bukan berarti trend we need to jump in, tapi kita harus hati-hati apa yang sebenarnya yang paling relevan dengan brand dan keperluannya di situ. Kalau kita next lagi, populasi kita udah sangat-sangat besar ya, dari populasi udah 270 juta, dan kalau kita lihat cellular mobile connection, artinya udah sangat mobile first. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman yang mungkin aware dengan namanya website, atau website development dan sebagainya, sekarang mindset-nya adalah mobile first. Jadi saat kita melakukan materi komunikasi, saat kita mendevelop sebuah materi kreatif, saat kita melakukan sebuah strategi, we need to think mobile first, karena disitulah para 90% lebih audiens Indonesia itu melakukan interaksi dengan brand, dengan publisher, dengan apapun. Desainnya harus disesuaikan, cara komunikasinya, karena attention span atau perhatian kita terhadap mobile itu sangat cepat. Dan nanti ada beberapa data di belakang. Internet users sekarang sudah 212 juta, artinya udah 77% sudah mulai internet, dan nggak hanya speed, dan itu pun perlu didukung dengan infrastruktur yang mumpuni ke depannya. Dan itulah peluang digital atau digital agency di luar dari Jakarta, di luar dari big cities yang akan benar-benar bisa menjadi peluang bisnis buat teman-teman semua. Active social media users udah ada 167 juta. Dan berarti 60% dari demografi kita, dari semua penduduk kita sudah mulai terjun kepada dunia sosial media. Oleh karena itu, kita sebagai pelaku tidak bisa mengignore fakta-fakta ini bahwa we need to keep updated dengan semua teknologi ini, tapi di satu sisi kita juga tetap perlu mengerti dan memahami siapa bisnisnya, tujuannya apa, agar tetap relevan dengan tujuan dan audiens yang mau kita tuju. Dan kalau kita ngelihat role-nya apa sih ujungnya teman-teman, kalau misalkan jadi digital agency, satu pasti ya ini yang paling core sekali, to drive business objective dan brand awareness. Saat kita bilang bisnis objektif, jadi kita harus punya pemikiran yang sama. Jangan sampai digital strategy ataupun apapun thinking kita itu tidak akan memberikan impact kepada klien kita. Impact itu apa? Let's say kita megang klien bank misalkan, berarti impact-nya adalah customer, new to bank customer. Ataupun kita misalkan manage FMCG, berarti sales atau revenue. Atau kita UMKM, kita benar-benar sales di merchant di sebuah e-commerce. Artinya, apapun tujuan dari sebuah marketing dan advertising strategi kita, mendrive bisnisnya calon klien ataupun calon klien kita. Ada juga yang KPI-nya atau objektifnya adalah brand awareness, bagaimana mereka semakin dikenal di mata audiensnya. Ini cukup konsisten atau bisa dibilang always on. Kenapa? Karena biar mereka tetap relevan dengan target audiensnya. Ada juga lalu role keduanya, kita juga harus bisa menavigasi klien dan calon klien kita. Kompleks sekali teman-teman, customer behavior yang berubah-berubah, teknologi banyak banget, dan platformnya berbeda-beda. Kita juga harus bisa menavigasi calon klien ataupun klien kita untuk menemukan kanal yang tepat buat mereka berkomunikasi. Untuk bagaimana mereka berinteraksi dengan customer, karena customer-nya ada di situ. Agar mereka tetap ahead of the competition, karena semua brand lagi berlomba. Ketiga, dengan expertise yang ada dan resource yang ada, kita bisa lebih membuat create effective strategy untuk bisnis sukses. Pasti dengan, oleh karena itu, kalau kita aware tadi ada beberapa sertifikasi dari Google, dan di mana itu teman-teman sangat di-encourage untuk mulai mengikuti pelatihan-pelatihan itu secara online, karena itulah yang sebenarnya
resource yang sangat bermanfaat buat teman-teman, baik buat bisnis teman-teman di depan ataupun calon kliennya teman-teman semua. Keempat, pasti kita juga berkontribusi ya kepada job creation dan support ekonomi at scale, karena kita melihat growth-nya sangat masif sekali. Dan dari keadaan kemarin yang menarik adalah saat pandemi, di mana digital agency growth itu semakin malah meningkat signifikan. Karena keadaan itu membuat semua customer ataupun audiens dari para brand itu stay at home. Dan oleh karena itu salah satu komunikasi yang paling efektif adalah melalui kanal digital. Makanya peaking banget teman-teman. Dari sisi traction-nya, peningkatan penggunaan Zoom semakin meningkat, peningkatan penggunaan social media semakin meningkat. Yang orang nonton yang tadi 2 jam jadi 4 jam, itu behavior yang tidak bisa dielakkan. Dan itu adalah behavior yang akan stay dan makin relevan dengan generasi sekarang. Apalagi kita udah ngomongin bukan millennials lagi ya sekarang, ada Gen Z, ada Gen Alpha, yang dimana behavior-nya beda banget. Nanti akan ada. Dan kalau kita melihat, pasti ini memiliki role yang sangat penting, karena ada overall growth dan development of the country, dilihat dari maturity-nya, dilihat dari infrastrukturnya, bagaimana kita bisa mengembangkan Indonesia ke arah digital transformation yang lebih baik ke depannya. Dan lalu kalau kita lihat banyak sekali movement teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan banyak sekali social movement yang terjadi gara-gara sebuah tagar khusus, sebuah hashtag yang berlaku. Dari sebuah hashtag itu bisa berlaku kepada social movement. Itulah impact digital. Dan segitu pentingnya untuk kita menggunakan itu dengan hati-hati. Artinya teman-teman sebagai mahasiswa, teman-teman yang dari sisi digital agency, kita harus juga selalu ingat, karena kita pelaku, kita harus menjaga bahwa literasi digital itu penting. Jangan sampai kita menggunakan itu untuk hal-hal yang tidak tepat. Dan kita gunakan untuk penggunaan-penggunaan itu yang lebih ke arah positif, agar itu makin bermanfaat untuk komunitas kita. Dan kalau kita lihat, sesuai tadi konteksnya, perkembangan zaman, teknologi, customer behavior, experience, muncullah teman-teman tipe-tipe digital agency yang sampai sekarang masih berkembang. Ini hanya sampel. Aku ngasih sampel beberapa dan masih banyak lagi sebenarnya. Dan karena waktunya, aku rasa ini kurang lebih menggambarkan beberapa yang lagi naik. Contohnya apa saja? Kita lihat, ada yang pertama namanya performance marketing agency. Nanti akan aku discuss seperti apa. Creative agent, which is sudah common, tapi digital blood. Bagaimana mereka menciptakan semua yang digital way. Ada yang full service digital agency, jadi dari hulu sampai hilir mereka memiliki service-nya juga. Ada juga yang spesifik search agency, yang dimana mereka memiliki forte atau expertise benar-benar untuk search engine, bagaimana mengoptimasi organic traffic dari search engine kepada website dari sebuah brand. Ada yang social media agency, salah satu yang tadi udah ke-trigger seperti ada yang TikTok base, ada yang live streaming base, itu nanti kita akan bahas in details, dan bisnis modelnya kayak apa, dan servicesnya kayak apa. Ada web design and development agency, yang sampai sekarang masih ada, karena website itu dianggap sebagai holy grail, buat sebuah brand, adalah rumah, penting untuk memiliki presence, rumah www.something. Ada info sama dengan yang lain, karena kita bersifat bekerja sama dengan third party, teman-teman. Kita bekerja sama dengan para key opinion leaders yang dimana memang bukan directly, memang jadi tim agency kita. Tapi ada juga yang melakukan in-house investment, artinya mereka menurture para influencer untuk menjadi tim in-house-nya mereka. Itu pun terjadi. Ada yang lebih tech-based, seperti customer experience agency. Kita berbicara di sini personalization. Kita berbicara bagaimana CRO strategi, conversion rate optimization. Nanti akan aku jelaskan lebih detail. Ada analytics and data agency. Even itu kadang-kadang bisa di-separate. Karena yang satu benar-benar analytics based yang menggunakan platform-platform tertentu, yang satu lebih ke data visualization yang mereka menggunakan berbagai platform untuk mendatangkan insight-insight buat para brand dan agency tersebut. Ada mobile app agency, dan yang paling terakhir, yang paling baru, yang paling anget beberapa tahun terakhir, Web3 agency, atau biasa dibilang Web 2.5. Kalau teman-teman aware dengan bahasa blockchain, dengan bahasa metaverse, itulah yang lagi shifting. Bagaimana para agency tersebut mulai menggunakan service-nya untuk men-serve para brand yang pengen hadir untuk di dunia verse tadi. Aku akan masuk satu persatu. Jadi kalau performance marketing agency itu seperti apa sih, teman-teman? Ini benar-benar
fokusnya sangat business driven. Artinya specific goals. Kita begitu di brief sama sebuah brand, itu benar-benar saya mau sales saya naik, lead saya lebih banyak, salesnya lebih bla bla dan sebagainya. Artinya cara berpikir dari sebuah performance marketing agency very ROI driven atau return on investment, atau dalam bahasa advertising, bisnisnya apa? Ada Google Ads, paid media, media berbayar, media buying, Meta Ads, Twitter Ads, TikTok Ads, dan sebagainya. Kemarin saya sempat diskusi sama teman-teman yang baru ngeluarin Threads, udah ada iklannya belum? Belum ada iklan. Tapi eventually pasti nanti akan ada juga ya teman-teman. Tapi when, we don't know yet. Bisnis modelnya seperti apa biasanya teman-teman? Nah, berbagai macam. Tapi yang paling common, bisnis model dari performance marketing agency, itulah agency service fee. Kita kasih sampel. Misalkan ada klien sebuah UMKM, dia punya objektif sales, habis itu dia pengen bilang ke kita, Mas, saya punya budget sekitar 5 juta rupiah per bulan, kira-kira saya bisa dapat berapa sales di e-commerce saya, di merchant saya sebagai official store, dan sebagainya. Di situ biasanya agency akan nge-charge, oh, kita bisa nge-charge service kita adalah 10% dari total spending kamu, 15% dari total spending kamu, 20%, or even sampai 5-3% itu terjadi. Ada juga yang retainer base, artinya mereka meng-hire sebuah agency layaknya kita di-hire sebagai tim mereka, tim bayangan, untuk menjadi tim secondary-nya mereka. Tapi this is very specific untuk pay per click optimization. Artinya kita melakukan media buying kepada platform-platform digital yang paling besar di Indonesia. Tentu top 2-nya adalah Google dan Meta, dan kalau misalkan yang lagi rising banget adalah TikTok dengan growth yang sangat pesat dengan live streaming, shop commerce, dan sebagainya. Aku masuk ke agency kedua, pasti teman-teman lebih aware, creative agency. Perbedaannya adalah mereka bisa yang lebih fokus ke digital base, dia social media, dia tetap ada video production, ada yang benar-benar spesifik project base, yang dimana biasanya YouTube agency yang benar-benar menghasilkan video-video untuk YouTube aja, nggak di luar itu, dan dia memiliki spesialisasi memang untuk mengerti YouTube strategi, dan itu salah satu sampelnya. Ataupun retainer base yang dimana mereka juga bisa mendapatkan investment dari brand itu secara bulanan. Lalu ada juga full service, ini paling lengkap ya. Jadi kalau aku ngomong secara service berarti ada analytics. Tadi aku sempat mention data, yang dari tadi para brand-brand di luar itu dari tadi data, targeting, personalization, interest, atribusi, analytics. Disitulah pentingnya sebuah digital agency untuk memiliki analytical thinking yang kuat, karena itu adalah dasar dari digital marketing untuk kita melakukan namanya komunikasi, targeting, sampai media buying, analytic service. Ada performance yang kayak tadi, dia media buying dan sebagainya. Full service ini juga bisa melakukan website development, ada juga mobile app development, ada social media juga, dan even sampai ke level email marketing atau even WhatsApp business. Commonnya bisnis modelnya sama, ada yang retainer base, which is mereka akan dibayar per bulan secara fee sebagai tim bayangan dari sebuah brand, atau tim tambahan dari sebuah brand, ataupun bersifat project base. Dan ada juga SEO agency yang tadi aku sempat bilang teman-teman. Mereka akan mendeploy sebuah strategi bagaimana mereka melakukan optimization di dalam search engine nomor 1 di Indonesia, Google ya teman-teman, masih Google. Jadi untuk ya kalau di luar tuh kalau aku nggak salah di China itu namanya Baidu, itu search engine China, di Rusia juga ada namanya Yandex. Tapi di Asia paling kuat itu adalah Google. Dan di sini kalau kita ngeliat service-nya kayak apa? Ya SEO strategy, keyword research, on-page optimization, technical SEO, link building, content optimization. Tujuannya apa? Agar mereka bisa mengenerate organic traffic sebanyak-banyaknya. Mereka ngapain teman-teman? Namanya ada strategi on-page optimization. Mereka buat artikel terhadap specific keyword target. Akhirnya mereka optimize website-nya agar speed-nya lebih cepat. Jadi si Google juga punya raport buat sebuah website, dan disinilah fokus agency ini memang spesifik untuk visibility-nya di search engine result page atau SERP itu muncul di halaman 1. Karena the brutal truth sekarang adalah di Google saat kita lagi nge-browse sebuah keyword di dalam search engine, halaman 1, posisi 1 sampai 10 itu yang akan diklik. Begitu halaman 2 itu tidak ada yang ngeklik lagi.
click to rate-nya tidak ada yang ngeklik. Jadi brand akan berlomba-lomba bagaimana website mereka muncul di halaman 1. Dan inilah tugas SEO agency. Cukup banyak sekali penetrasi di market di Indonesia, dan bisnis modelnya sama. Ada yang benar-benar project based saat mereka lagi, aku pengen buat website baru, oke, buat fundamental SEO-nya biar kuat, teknikalnya biar kuat, dan sebagainya. Ini yang dilakukan oleh SEO agency. Ada juga social media, pasti teman-teman ini paling banyak dan masif, dan range-nya ada berbagai macam sekali. Ada yang specialized di TikTok, ada yang specialized benar-benar all around, semuanya bisa, all rounded. Servisnya ada dari content development-nya, atau biasa kita sering dengar ya, pasti teman-teman sering buat juga editorial plan, ada foto production-nya, ada video production-nya, buat di Meta, Instagram. Tapi mereka juga harus memiliki forte untuk social media analytics, membaca data report-nya. Dan ada juga sampai ke titik social media listening, di mana akhirnya sebuah agensi ini tidak hanya memproduksi secara kreatif, tapi mereka juga melakukan measurement terhadap dirinya, melakukan measurement terhadap kompetitor, di mana brand saya yang saya manage compare to other competitor, makanya ada namanya social listening. Trennya seperti apa sih? Dan banyak sekali platformnya teman-teman. Ini benar-benar spesifik social media agency. Ada yang project based per campaign biasanya, ataupun retainer based yang dibayar secara per bulan dengan fee tertentu. Oke, aku next. Web design and development agency, very techy dan sangat teknologi driven, tapi ada mix of creative thinking-nya yang dimana biasa disebut UI UX, user interface dan user experience, di mana services-nya biasanya UI UX development. Ada spesifik pekerjaan, Mas Pradana, saya ingin membuat website tapi saya belum tahu kayak apa. Itu namanya user experience research, yang dimana kita melakukan research, benar-benar conducting research kepada specific target audience, kita mengerti needs-nya mereka, akhirnya kita bisa mendesainkan sebuah wireframe atau desain apa yang seharusnya kita promosikan buat target audience kita, UI UX development. Baru kita buat desainnya secara user interface-nya kayak apa, button-nya gimana, dan sebagainya. Itu creative thinking-nya. Ada strategic planning things di situ juga. Tapi begitu itu sudah jadi, proses ideation, kita testing, baru kita buat prototype di dalam website development-nya. Di website development berarti kita butuh teman-teman teknologi tuh, developer, ada Java base, ada .NET, web developer, mobile app developer, dan sebagainya. Dan tidak lupa juga teman-teman, ada namanya web infrastructure, yang dimana sebenarnya kalau ngomongin infrastructure berarti kita ngomongin server. Kita ngomongin CDN, atau benar-benar speed sebuah website itu bisa lebih cepat nggak kalau pakai komponen A, B, C, D, E. Forte-nya beda lagi, skill set-nya beda lagi, dan benar-benar orang development yang akan membantu kita di situ. Uniknya di dalam sebuah agensi seperti ini, selain dari dia bisa bersifat retainer, setelah mendirikan sebuah website, dia di-maintain secara setahun ke depan, 6 bulan ke depan, ada yang project based, begitu website jadi diserahkan kepada klien, tapi license-nya juga harus dibeli. License itu apa teman-teman? Saat kita mendevelop sebuah website, kita menggunakan namanya content management system atau rumahnya. Nah, itu ada content management system yang berbayar, ada yang tidak berbayar, tergantung dari kliennya. Artinya ada bisnis model yang benar-benar spesifik license-nya. Oh, dia harganya Rp1, ya udah with service agency jadi Rp1,5 dan sebagainya. Itu salah satu komponen bisnis yang berbeda jika kita berbicara teknologi based agency seperti web design and development ini. Lalu kita ke influencer marketing. Wah, ini kompleks sekali dunianya, dan berbagai macam influencer agency lahir for the past 5 years. Ada agency yang fokus spesifik untuk nano influencer di bawah 1.000 followers. Ada yang spesifik fokus bisnisnya adalah menggunakan platform. Dia nge-build sebuah website, jadi teman-teman brand dan teman-teman siapapun itu bisa masuk ke dalam sebuah situs dan mencari sendiri influencer-nya. Buat briefnya via online juga, dan tergantung influencer-nya siapa yang mau milih. Strategi bisnis di sini bermacam dan various sekali. Tapi kalau kita lihat service-nya ya influencer management, which is bagaimana akhirnya kita memanage influencer tadi, membuat key talking points, kita membuat guideline agar mereka bisa mengkomunikasikan apa tujuan dari briefnya tadi, ataupun sampai titik live streaming agency spesifik.
itu yang bisa aku bilang setahun terakhir sangat pesat growth-nya. Yang dimana melakukan live stream, dan itu terjadi ya teman-teman, ada live stream 24 jam, itu terjadi di beberapa brand, ada live stream yang non-stop untuk meningkatkan traksi, viewers, berarti dari sisi awareness funnel, tapi di satu sisi mereka juga bisa menjual produk-produknya di dalam platform TikTok itu sendiri. Biasanya bisnis modelnya gimana? Ada dua biasanya. Apakah dia bersifat agency service based, artinya harga influencernya berapa, habis itu agency akan nge-charge ASF-nya kita sebagai advisor, sebagai konsultan yang manage itu seperti apa kita nge-charge-nya, apakah berapa persen dari harga tersebut dan sebagainya. Ada juga yang project based. Ada agency yang spesifik ngebuat sebuah paket dengan influencer. Saya buat campaign kreatif dengan influencer ini saya jual sebagai paket. Ada juga bisnis model kayak gitu. Dan ini kompleksitasnya tinggi karena kita berbicara third party, which is kita bekerja sama dengan berbagai macam, ada yang nano, 1000 influencer, ada yang selebriti, ada yang mega, dan sebagainya. Tingkat kesulitannya, kompleksitasnya berbeda-beda di tiap level, dan gunanya juga beda. Tapi aku nggak akan spesifik membahas digital marketing strategi mengenai influencer, tapi ini lebih kepada bisnisnya, dan bagaimana akhirnya mereka bisa survive untuk men-serve, dan bagaimana stay relevant sesuai dengan bisnis objektif dari masing-masing brand. Setelah influencer, ada customer experience agency. Mungkin ini yang bisa aku bilang yang sangat teknologi driven, yang sangat menggunakan the latest technology with AI, dan bisa menggunakan apapun yang berhubungan dengan data driven approach. Apa sih sebenarnya dia? Ada servisnya namanya growth marketing platform. Jadi kita berbicara di dalam sebuah website, misalkan kita ingin melakukan sebuah personalisasi. Saya seorang Dana misalkan sukanya naik sepeda. Jadi next time saya visit, next time saya mengunjungi sebuah situs brand, pokoknya dijual mengenai on-the-deal sepeda, apapun sepeda, jadi relevan. Jadi intensi saya untuk membeli sebuah produk sepeda tersebut lebih tinggi. Itu personalization. Di belakangnya teman-teman, itu teknologi semua. Teknologinya apa? Dia membaca profil saya, behavior saya seperti apa. Seorang pradana ternyata sebulan terakhir itu udah beli on-the-deal sepeda sebulan 2 kali. Seorang pradana ternyata udah buka email itu minimum seminggu sekali dari yang mengenai sepeda. Semua data driven approach itu akhirnya menjadi insight, dan akhirnya kita bisa mengeluarkan pesan yang dipersonalize. Dan akhirnya saya kadang-kadang kalau belanja di e-commerce mungkin ya, kalau teman-teman mengalami, emailnya kok relevan ya. Habis itu dapat push notification, kita punya mobile app-nya, dapat pesan, hai Pradana, kamu udah lama nggak beli di toko sepeda nih, yuk beli. Dan di situ role kita sebagai agency adalah bagaimana mengorkestrasi teman-teman sesuai dengan target audience, sesuai dengan customer behavior-nya, karena seorang pradana hanya seorang pradana, karena banyak sekali traits atau persona yang terjadi di dalam sebuah brand. Dan di situ tugasnya dari agensi adalah selain menjadi konsultan, membuat orkestrasinya agar experience seorang pradana semakin bagus, semakin baik, tidak hanya itu, tapi juga mengimplementasi teknologinya. Jadi ada developer-developer di sini teman-teman. Ada teknologi AI-nya juga. Kita akan melihat, oh Dana nih sukanya A, B, C, ya udah kita tawarin push notif-nya ini. Kita tawarin email marketingnya ini, WhatsApp blast-nya ini, dan sebagainya. Ada juga based on license. Karena ngomongin license, kita ngomongin teknologi. Jadi semua tools yang ada di dalam sebuah customer experience agency mostly biasanya berbayar. Dan karena berbayar itu biasanya agency akan nge-charge harganya misalkan 10 rupiah, ya habis itu license-nya mau dijual berapa sama agency. Karena selain teknologi sebagai faktor yang kita jual jasa kita sebagai implementer, tapi kita juga mengoperasikan teknologi tersebut. Dan itu kurang lebih beberapa yang cukup advance di dalam dunia digital agency sekarang, yaitu CX agency, Customer Experience Agency. Lalu aku connect-nya lagi, Analytics Agency. Dan kalau kita ngeliat di sini, very straightforward, yang gimana akhirnya kita bisa melakukan deploy dan menggunakan various analytics tools. Jadi kita buat nge-track dan measure KPI atau Key Performance Indicator. Kita juga pengen mengerti
customer behavior kita di website gimana, di e-commerce kita gimana, di mobile app gimana. Ada yang spesifik seperti ini. Jadi memang banyak sekali tim analisnya di dalam sini, banyak sekali orang datanya, dan banyak orang developernya yang implementasi analytics-nya. Bisnis modelnya selain retainer base dibayar biasa per bulanan, bisa juga berbau seperti license base, which is teknologi yang digunakan. Kurang lebih seperti itu. Dan penting sekali untuk melakukan computer analysis di dalam sebuah analytics agency. Data beda tipis, tapi ada yang sebenarnya mereka benar-benar untuk mentransform raw data klien. Jadi banyak sekali, kalau kita ngomongin analytics tadi teman-teman, berarti kita ngomongin marketing analytics ya. Jadi kita ngomongin GA, Google Analytics, kita ngomongin Adobe Analytics, kita ngomongin apapun yang sebenarnya similar web dan sebagainya, untuk men-track sebuah marketing behavior atau user behavior di website, di mobile app. Mobile app itu ada analytics, apps layer, adjust, dan sebagainya. Data itu selain dia melihat dari sisi marketing, dia juga akan nge-mix dengan datanya klien. Jadi ada data offline, ada data transaksi, ada data apapun yang sebenarnya klien pengen tahu clarity-nya. Sebenarnya customer mapping journey-nya itu seperti apa sih? Agar menjadi sebuah informasi dan insight untuk membuat business decision. Dan business decision itu nggak serta-merta hanya marketing, teman-teman. Kadang-kadang produk, kadang-kadang arah bisnis, kadang-kadang apapun, destinasi mana yang saya harus jual, dan sebagainya. Itu data. Jadi nge-mix antara berbagai macam analytics tadi, memvisualisasikan dengan data-data offline tadi, dan mengintegrasikan datanya, sehingga menjadi data analisis. Mostly, kebanyakan mereka project-based, karena biasanya bersifat sebuah proyek besar sekali tapi langsung dapat clarity kliennya, tapi ada juga klien yang sudah menggunakan data dengan sempurna. Aku nggak bisa bilang sempurna, pasti ada elevasi, sudah advance bisa aku bilang, mereka udah menggunakan level ini sebagai retainer base, artinya dibayar per bulanan untuk menggunakan dan memahami data lebih jauh dari customer brand tersebut. Lalu ada juga mobile app, salah satunya selain website ya teman-teman, kita tahu ASO, dan kita juga tahu ada Android, ada iOS, service-nya seperti apa, selain dari UI UX mobile app-nya, App Store optimization-nya, bagaimana ranking-nya bisa tetap di atas setiap dicari sebuah keyword, ataupun melakukan maintenance, sebuah support dari mobile application itu. Jadi kurang lebih tidak terlalu jauh dengan website development agency, perbedaannya adalah di skill set-nya. Saat ngomongin skill set berarti beda coding, beda developer. Saat website developers, ini adalah mobile app developer, yang dimana mereka juga project based ataupun retainer based. Lalu yang terakhir, ini ada yang kalau aku bilang, salah satunya adalah Web3 agency, yang dimana sekarang semua lagi belajar bersama untuk meleverasi decentralized teknologi seperti blockchain, smart contracts, metaverse, decentralized network, dan sebagainya. Artinya playernya sudah ada, sudah banyak, dan mulai banyak yang berkecimpung di dunia ini di Indonesia juga. Jadi ada services seperti 3D development. Jadi bagaimana kita memposisikan dunia metaverse ini? Akhirnya mereka akan sebagai salah satu aset brand untuk new distribution channel. Yang tadinya mungkin kita hanya punya website, mobile app, dan e-commerce, akhirnya kita punya mainan baru, karena generation Z dan generation Alpha, mereka tiap hari ada di mana? Ada di Roblox, ada di Minecraft, ada di mana, dan that's the way they interact, dan makanya mereka sangat nyaman saat mereka melakukan interaksi dengan brand di dunia itu. Dan service-nya seperti 3D development, berarti kita membuat 3D element dan dunia di dalam sebuah metaverse tadi. Kita membuat dunianya metaverse landscape, infrastrukturnya, teknologinya, sampai konsultasinya, bagaimana mereka bisa men-tap in generasi-generasi tadi tuh yang masih muda-muda, Gen Z dan Gen Alpha, yang suka main di dunia tersebut. Dan disinilah kita ngelihat mulai menjamur di Asia, di Eropa, dan sebagainya. Mereka juga bisa dibayar sebagai project base ataupun retainer base. Lalu ada poin yang salah satu yang kita bahas juga adalah seperti apa sih organizational structure. Kalau misalkan kita ngelihat, aku nggak akan ngedetailin 12 ya tadi sebagai sampel, tapi sebagai sampel, kompleksitas sebuah digital agency itu tidak ada benar atau salah, tapi foundational ada beberapa divisi yang memang selalu ada. Ini beberapa. Jadi kalau kita ngelihat sebuah struktur organisasi berasal dari foundernya, manajemennya, ada tim account, pasti teman-teman aware, yang di mana memanage project, yang di mana sebagai client service yang selalu berinteraksi dengan klien,
ada tim business development alias tim salesnya mungkin bisa, ada agency yang menyatukan tim tersebut, ada agency juga yang memisahkan. Kembali lagi tergantung dari teman-teman lebih produktif, lebih menghasilkan bisnis seperti metode seperti apa. Kreatifnya juga udah ada art base, yang visual base, ada yang copy base tetap sama, ada yang konten kreator akhirnya di tim kreatif ada konten kreator sekarang masuk ke dalam situ, dan berbagai macam interaksi, berbagai macam strategi, akhirnya para kreatif director juga mendapatkan insight baru terkait Gen Z behavior, millennials behavior, apa yang terjadi dan cara berkomunikasi seperti apa, termasuk tim 3D, 2D dan sebagainya. Operations atau tim digital ini bisa dipisah satu-satu, tapi bisa juga sebenarnya jadi satu karena dia adalah digital operations. Ada dari tim website management, mereka adalah yang menghandle untuk mengupload konten, menjaga infrastruktur dan sebagainya. Ada analis yang mengoperasikan sebenarnya seperti apa sih ininya semua, data-datanya dan bagaimana kita bisa mempresentasikan itu. Dan kalau kita lihat ada lagi tim performance. Ada lagi tim SEO, social media, konten dan media. Aku akan satu-satu masuk ke sini. Tadi kreatif udah jelas, digital strategi dan sebagainya. Kalau dilihat lagi, ada tim performance, ada tim SEO, ada tim social media, ada tim konten yang buat artikel dan sebagainya, ada tim media buying-nya juga. Bisa di dalam sebuah divisi digital. Kalau kita ngomongin performance agency gimana, Mas? Berarti memang benar-benar orang performance, media, semuanya jadi satu ada di situ. Ada media planner, yang akan membuat media plan-nya untuk advertising-nya, ada media optimizer-nya yang akan menjalankan advertising-nya, baik secara reservation, iklan di reserve, ataupun auction, bidding. Aku nggak akan terlalu detail ke sana. Dan ada juga tim-tim lain, aku agak balik dulu, seperti yang fundamental juga kalau kita melihat tim IT support, tim teknologi. Berarti tim teknologi biasanya ada dari tim website, tim mobile app, ataupun tim web 2.5 atau web 3. Yang dimana itu adalah sebuah dunia baru, developernya pun jarang, blockchain developer, tapi mereka lagi menyelami nih teman-teman. Dan di sini adalah momentum kita, para pelaku industri, para calon pelaku industri untuk memahami lebih jauh apa behavior yang terjadi di dunia tersebut. Tentunya ada yang fundamental seperti tim HR dan sebagainya, ada tim GA, legal, tim marketing, tim strategic planning. Itu pun juga fundamental yang selalu ada, yang dimana mereka akan ngeplan, baik secara kualitatif, melakukan deep stick research mengenai sebuah audiens sebelum melakukan komunikasi. Jadi tim analytics itu juga selain melakukan kuantitatif analisis mengenai user behavior secara digital, human truth-nya atau alias emotional approach-nya terhadap sebuah human itu tetap diperlukan. Oleh karena itu, qualitative research itu tetap diperlukan oleh tim strategic planning untuk mengetahui apa yang sebenarnya persona ini butuhkan. Dan disitulah mereka selalu ada untuk involve di dalam sebuah organisasi digital agency. Dan ini semakin berkembang, dan ini hanya sampel cukup banyak. Dan case studies-nya kayak apa sih teman-teman kalau ngomongin digital agency base? Dan ini mix ya, jadi ada yang very numbers driven dan benar-benar menggunakan berbagai macam teknologi. Contoh kalau kita melihat salah satu bank running namanya Google App Campaign, dan apa resultnya? Ujung-ujungnya dia akan melihat 1 juta user acquisition dalam 6 bulan. Artinya dia memiliki 1 juta nasabah. Ini contoh financial industry. Dan achievement-nya 130% lebih besar, dan 130.000 orang itu melakukan account opening, jadi nasabah baru. Apapun creative approach, strategic approach, it comes down to the business results dari sisi digital driven approach ini. Dan apa yang solusi dilakukan dari sisi kreatif aset yang personalisasi, kita melakukan bidding strategy, dan digital bank-nya sekarang cukup leading di dalam market ini. Ada juga study case seperti display advertising. Ini sebagai contoh di dalam Google Ads, yang dimana conversion rate-nya 1,9% saat Ramadan. Jadi 7 kali lebih banyak conversion atau sales yang terjadi. Conversion rate-nya 1,9%, campaign impression-nya 11 juta dilihat iklannya. Dan ini sebagai sampel-sampel traditional multi-finance yang terjadi di dalam periode Ramadan. Ada juga yang spesifik YouTube, misalkan karena kita berbicara Google, misalkan dia menciptakan kreatif, approach-nya seperti apa di festive season tersebut,
Dan akhirnya results-nya, impact-nya seperti apa? 84% itu interested untuk mencari brand tersebut karena branding campaign. Dan 3,9 juta itu akhirnya menjangkau para target audience-nya. Dan 35% view rate generate from this creative campaign. Dan KPI-nya atau Key Performance Indicator-nya itu 197% lebih besar dibandingkan yang di-agree terhadap sebuah agency tersebut. Ini salah satunya transportation brand di dalam sebuah YouTube First. Kurang lebih seperti itu sekilas sharing session yang saya lakukan. Terima kasih sebelumnya. Saya akan persilakan kembali kepada Mas Rizal selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih, Mas Pradana. Ini mind blowing banget ini, dengan waktu yang sangat cepat sekali gitu ya. Bahkan masih ada waktu 10 menit lagi tadi waktu kita untuk membahas tentang bagaimana bisnis model agency. Saya rasa ini banyak sekali pertanyaan gitu ya. Banyak sekali pertanyaan yang kemudian muncul. Saya juga sudah punya banyak pertanyaan ini, tapi saya yakin sekali teman-teman yang ada di luar sana gitu ya, yang ada maksud saya di dalam room ini sudah banyak sekali juga yang pengen bertanya gitu terkait dengan bagaimana sebenarnya perkembangan yang terjadi di luar, kemudian bagaimana efeknya terhadap kita, dan apa nih yang saya harus siapkan ketika saya mau terjun untuk membuat digital agency sesuai dengan tadi. Saya mencatat kurang lebih ada 12 model. Banyak sekali ini 12 model gitu ya. Kita tinggal pilih sebenarnya teman-teman ya, mau yang mana nih. Nah, sebelum saya bertanya, barangkali saya berikan dulu kesempatan ke teman-teman yang mau bertanya nih, khususnya teman-teman mahasiswa atau dari teman-teman agensi maupun dari kampus. Dalam hal ini adalah teman-teman dosen yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand. Kita akan kasih kesempatan untuk bertanya langsung, atau boleh juga menggunakan kolom chat yang sudah tersedia. Gitu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, boleh langsung raise hand aja. Oke, silakan. Dari mana nih? Nanti perkenalkan diri ya. Silakan ya, Mbak Irzalisa. Ya, mau di chat box atau mau langsung? Silakan. Ya, silakan. Teman-teman panitia boleh dibantu ya untuk unmute. Oke, sudah. Terima kasih, Oke. Mas Rizal. Oke, saya mau bertanya tadi kan dari boleh Mas perkenalan Adi. dulu, Mbak? Oh ya, Biar saya kita Lisa. kenalan ini. Ya, seru nih. Ini Silakan, mau silakan. di video atau gimana ya? Nggak usah kali ya. Boleh. Oke, saya perkenalkan teman-teman, saya Lisa dari perusahaan Media House. Sebenarnya kita juga bukan digital agency, tapi karena kita perusahaan media owner, kita juga memberikan servis-servis kepada klien, kadang diminta service agency. Nah, saya tuh sebenarnya mau nanya tadi di salah satu slide-nya Mas Pradana, ini kan ada digital agency structure nih. Yang membedakan si analis dengan si strategic planning dan media itu apa ya, Mas, kalau boleh dijawab? Itu pertanyaan pertama. Kedua, ada dari pengalaman kami, ini klien kan kadang-kadang minta dibuatkan digital campaign gitu. Jadi mereka nge-brief dan di situ mereka minta KPI gitu. Jadi misalnya nih melakukan campaign melalui KOL. Nah, tadi kan kayak contoh di contoh di banking ya kalau nggak salah ya.
ya New Digital Bank itu kan ada downloader. Nah, di situ klien misalnya nanya nih, saya mau ada KPI downloader dari campaign dengan KOL. Nah, apakah itu mungkin gitu? Karena kan sebenarnya KOL itu kan ya mereka cuma nge-share aja gitu kan. Apakah kita bisa mengukur KPI dari situ? Kalau bisa itu seperti apa ya metodologinya? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Siap, thank you Mbak Lisa. Mumpung aku ingat yang pertama dulu ya Mbak, nanti aku Ya. koreksi kalau aku salah. Ya. Kalau yang pertama perbedaan analis, strategic planning, dan media ya. Ya. Oke, jadi sesuai tadi aku kasih info, setiap organisasi pasti memiliki trait sendiri dan culture sendiri, dan perbedaan job desk itu cukup signifikan pasti. Tapi yang kita ngelihat trennya makin ke sini, analis itu apa sih? Analis itu adalah seorang data-driven marketers yang dimana mereka terbiasa menggunakan analytical tools, Mbak. Analytical tools itu seperti apa? Analytics seperti Google Analytics 360, Google kalau sekarang udah GA4 biasa disebut, ataupun Adobe Analytics. Analytics premium yang memang akan berbicara mengenai user behavior dari sebuah brand. Itu bisa di website ataupun di mobile app. Kalau di mobile app, apa tuh berarti Mas? Mobile app itu biasanya analis menggunakan platform MMP atau Mobile Measurement Platform. Seperti AppsFlyer atau Just. Tujuannya apa sih mereka? Mereka akan menganalisa user behavior secara weekly, daily, apapun yang terjadi di dalam sebuah aset brand. Itu analis. Okay. Kalau strategic planning, itu seperti biasa layaknya ETL agency dan sebagainya. Mereka yang selalu melakukan namanya semua strategi untuk mencari human truth, melakukan qualitative research, quantitative research, yang akhirnya membuat sebuah direction dari berbagai macam source of data. Nah, uniknya nih Mbak Lisa di digital agency, karena source of datanya nggak hanya dari sebuah qualitative research strategic planner, kita juga bisa dapat dari analis. Ya. Artinya strategic planner ini akhirnya memiliki role dan data lebih kaya. Bukan berarti semakin banyak data semakin bagus ya Mbak, bukan begitu. Artinya apakah data ini relevan dan tally dengan yang ditemukan oleh strategic planner belum tentu. Tapi di sebuah digital agency mereka jadi dapat visibility. Oh oke, aku sudah melakukan interview dengan persona A dan B, strategic planner. Tapi di satu sisi aku dapat insight dari tim analis, which is yang selalu ngoprek data-data website mobile app, yang dimana mereka akan matching biasanya Mbak. Mereka akan melihat apakah behavior benar. Jadi sehingga saat digital agency membuat sebuah direction, itu tidak hanya berdasarkan human truth, tapi real-time data yang terjadi di website ataupun mobile app sebuah platform, sebuah brand. Jadi insight-nya semakin strong, semakin kuat karena mengintegrasikan data-data poin tadi. Lalu ada orang media ya Mbak. Jadi kalau media di digital agency ada yang planner, ada yang buyer. Jadi kalau misalkan yang paling common yang kita ngeliat, dan beda-beda nih Mbak Lisa, beda semua agency. Ada agency yang benar-benar mendivide tim medianya seperti planner base, which is mereka menciptakan planning. Pasti Mbak Lisa sangat aware gimana planning di digital dan sebagainya, membentuk media plan dengan KPI, click, install, acquisition, dan sebagainya. Kalau media optimizer berarti mereka yang daily mengoptimize. Artinya mereka make sure mengoptimasi kampanyenya itu mencapai hit the target media buyer, which is tim medianya sendiri. Tapi ada juga Mbak Lisa, agency yang specialized. Contoh, mereka juga ada ngebentuk tim medianya bukan based on planner atau buyer. Mereka spesifik untuk ini special Google, ini special Meta, ini special TikTok, karena sertifikasinya Mbak Lisa berbeda-beda. Jadi itu yang akhirnya membedakan digital agency yang media based, benar-benar ada yang specialty based on channel, ada based on planner or buyer. Or even, saya juga pernah ketemu yang all-rounded, Mbak Lisa. Jadi sebuah agency tadi benar-benar dituntut tim media, performance marketing, mereka bisa planner, buyer, tapi di satu sisi, mereka juga harus memahami namanya semua impact strategi dari yang diomongin strategic planning. Jadi kurang lebih seperti itu pertanyaan pertama. Kalau yang pertanyaan kedua, tadi KPI-nya adalah apa Mbak? Boleh diulang? Ya jadi misalnya nih ada apa kayak klien kan suka minta KPI nih, tapi misalnya dia mau campaign melalui KOL. Nah dia kliennya menuntut ada downloader baru gitu kan. Nah si KPI-nya ini
dari KOL ini harus kayak guarantee ada KPI sekian downloader baru gitu. Sementara kalau KOL itu kan sepanjang yang saya tahu ya, mungkin karena saya juga belum terlalu lama mengeksplor KOL, ya dia udah sekedar dia share link gitu kan, terus udah gitu ya udah gitu, nggak bisa di track dia menghasilkan berapa downloader gitu kan, bukan begitu Mas Prana? Betul Mbak Lisa. Jadi ada beberapa aspek. Jadi sebenarnya aku ngomongin impact dulu. Apakah KOL bisa memberikan impact download? Bisa, namun kecil. Caranya gimana? Itu kan pertanyaannya. Ya. Sebenarnya ngomongin downloader, jadi kita harus make sure klien kita itu memiliki MMP atau Mobile Measurement Platform. Jadi dari MMP itu kita bisa mengenerate sebuah link, Mbak Lisa. Link tadi akan ditaruh di KOLA, KOLB, KOLC, KOLD, KOLE. Jadi apakah pertanyaannya, bisa nggak aku nge-track dari si KOLA berapa banyak installer downloader? Bisa Mbak. Sampai ke level berapa banyak yang akhirnya mereka jadi customer misalkan. Di aplikasinya misalkan bisa jadi customer atau sales. Itu bisa selama kliennya memiliki analytics mobile app, which is mobile measurement platform. Itu satu, jadi trackingnya sebenarnya bisa. Tapi Mas Pradhan pernah menjalankan nggak? Pernah Mbak. KOL role-nya nggak di situ. Influencer itu role ada di upper funnel seperti Mbak Lisa bilang tadi. Role influencer marketing itu benar-benar di upper funnel yang dimana nggak bisa di drive pakai conversion atau di optimize, nggak bisa, cannot. Kecuali pakai iklan ya Mbak. Ya. Kecuali pakai iklan. Artinya role dari sebuah influencer yang akhirnya kami coba edukasi kepada klien itu memang di upper funnel. Jadi kita ngomongin reach, kita ngomongin impression, kita ngomongin CPM, kita ngomongin cost per reach juga. Yang paling efektif dan paling masif yang mana? Jadi upper funnel. Dan kita selalu nge-educate klien kita, kalau bisa ke depannya adalah, karena role-nya di situ, kalau kamu punya mobile app analytics, kita bisa track juga. Tapi yang bisa kita garanti adalah conversion rate-nya pasti kecil. Karena secara channel, influencer marketing bukan untuk itu ya, Mbak. Nah, itu yang mungkin unik. Tapi ada tren yang terbaru Mbak, kayak live streaming yang mulai naik dan sebagainya. Mereka menggunakan influencer juga. Nah, itu kita lagi monitor tuh Mbak. Apakah dengan metode itu kalau influencer melakukan conversion rate-nya jadi besar ya? Dan kalau kita lihat seberapa besar sekarang, benar-benar mengalami peningkatan. Karena kan biasanya kalau dari sebelum ada tren shop commerce dan live streaming, mereka hanya nge-post atau story, habis itu ada link kan Mbak? Habis itu kita pasrah. Ya Allah semoga itu jadi sales atau apa dan sebagainya ya. Tapi kalau sekarang karena kita bisa live streaming terus dan sebagainya, itu conversion rate-nya bisa dibilang lebih tinggi dibandingkan orang hanya sekedar nge-post, hanya sekedar naruh di story dan sebagainya. Jadi kembali aku sih selalu tetap rekomendasi influencer adalah kalau kita ngomongin marketing funnel, awareness, consideration, conversion. Influencer masih di awareness dan kita nggak akan pernah bisa nge-push kecuali ada satu strategi dari meta channel itu namanya branded content ads. Jadi kalau Mbak bisa browse yang dimana kalau Mbak sering lihat ada paid partnership with ya, nah ya udah itu bisa kita optimize tapi itu jatuhnya iklan ya Mbak ya. Nah dengan branded content ads tadi akhirnya tim kami itu bisa ngoptimize. Oke, kamu nge-post, aku optimize ya. Aku pengen ini ngedrive lebih banyak traffic dan sebagainya. Karena aku buying kan, Mbak. I'm buying the audience untuk kliknya lebih banyak dan sebagainya. Akhirnya mereka jadi lebih efektif untuk menuju sebuah platform ataupun own asset dari brand. Kurang lebih seperti itu, Mbak Lisa. Semoga Nah satu lagi Mas Pradana nyambung itu kalau misalnya secara secara general itu percentage-nya beda berapa persen ya antara si tadi kalau pakai si branded content apps itu conversion-nya dengan pakai tren live streaming itu apakah harus menggunakan TikTok kalau si live streaming itu kira-kira berapa persen ya bisa ininya? Secara Dana dipercepat ya karena kita banyak pertanyaan lain ini. Siap. Oke, siap Mbak Lisa. Jadi kalau average, to be honest, sampai sekarang datanya belum ada karena trennya baru Mbak. Tapi bisa aku bilang metode paling baik adalah melakukan A/B testing. Jadi at the same time kita bisa rekomendasi klien kita, let's do live streaming strategy dan at the same time branded content ads dalam sebulan 2 bulan pertama.
kita ngeliat impact yang paling masif dan paling efektif yang mana. Mungkin itu paling baik. Siap, thank you Mas Pradana. Sama-sama Mbak Lisa. Terima kasih Mas Riza juga waktunya. Terima kasih, terima kasih. Ini udah banyak banget pertanyaan ini. Saya lanjut dulu. Ini saya kasih kesempatan dulu ke teman-teman mahasiswa nih atau perwakilan dari kampus. Salah satunya ada Lucky Fitriani dari UNS. Di kolom chat sudah bertanya bagaimana dengan agensi-agensi yang fokus pada program-program CSR. Itu kira-kira masuknya cocoknya kemana nih di tipikal 12 model yang sudah dijelaskan tadi sama Mas Pradana. Walaupun tadi sudah dijawab sama Mas Janu, barangkali nanti tolong dilengkapi Mas Pradana. Ini pertanyaan dari Lucky dari Universitas Negeri 11 Maret di Solo. Silakan. Yang CSR ya? Ya, betul. Itu kira-kira lebih tepatnya masuk di mana? Apalagi fokusnya pada pemberdayaan perempuan gitu. Oke, kalau udah kayak gitu, kayaknya kan sebenarnya one of the KPI itu kalau ngomongin CSR adalah jangkauan ya, reach, impression, berapa banyak orang yang ngelihat pemberitaan kita. Itu biasanya mix antara social media dengan namanya ads-nya juga. Jadi saat kita menciptakan pesan komunikasi CSR-nya itu, kita harus mengiklankan. Karena teman-teman harus ingat, organik itu organik. Jadi mereka memiliki limitasi. Saat kita buat konten CSR sebagus apapun, saat kita tidak memiliki strategi advertising performance yang tepat, itu akan goes to waste. Dan oleh karena itu, aku rasa itu yang paling tepat dan bisa di-mix dengan PR-ing, dengan media relation, dan sebagainya. Karena disitulah akhirnya CSR objektifnya semakin tercapai. Mungkin itu secara singkat. Oke. Baik, terima kasih Mas Pradana. Di sini juga ada pertanyaan nih dari teman-teman UPN Yogyakarta gitu ya. Bagaimana kemudian kita melihat selain gambaran tadi 12 model yang ada, apa biggest threat atau ancaman terbesar digital marketing di masa depan selain AI? Atau justru ini sebenarnya bukan ancaman gitu AI ini, karena tadi penjelasannya malah justru menjadi tools gitu. Pandangannya singkat aja, silakan Mas Pradana. Kalau aku lebih mikir optimis ya. Selama sebuah teknologi itu bisa membantu pekerjaan kita lebih cepat, lebih efisien, itu akan bisa membantu digital agency ataupun apapun agensinya bekerja secara lebih efektif. Dan aku rasa AI di sini hadir untuk membantu kita. Artinya bagaimana dengan ada ChatGPT, dengan ada semua, kita bisa membuat copywriting sampel lebih cepat, kita membuat semuanya lebih punya perspektif lain dari sebuah engine, dan kita mereka tetap asistensi, mereka tetap mengassist kita untuk melakukan sebuah pekerjaan. Tapi apakah itu akan jadi threat? Mungkin kita lihat nanti, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Antara threat dan ini ya justru menjadi salah satu tools yang membantu pekerjaan. Oke, kita lanjut. Ini ada dari Mbak Niken dari mahasiswa Stikom Semarang, ini yang sudah hadir juga di sini. Menarik sekali pertanyaannya karena ini mungkin sudah terlupakan gitu ya, kita tadi tidak sempat membahasnya. Bagaimana kemudian posisi radio sebagai media konvensional, bagaimana agensi-agensi yang barangkali mengelola radio gitu, bagaimana kemudian radio ini diposisikan saat ini gitu, karena ini berhubungan dengan media konvensional. Apakah memang akan ya sudah tidak ada lagi peminatnya, atau kan seperti apa nih kalau dalam pandangannya Mas Pradana sendiri? Silakan Mas. Itu semua kembali ke target audience kita, teman-teman. Artinya kita sangat harus memahami behavior dari customer audience kita, brandnya, followersnya seperti apa, apakah masih mendengarkan radio. Bukan berarti dengan ada digital penetration yang sangat pesat ini kita meninggalkan kanal lain. Seperti TV, itu reach masih terbesar dan efektif di prime time dan sebagainya. Dan itu investmentnya memang cukup besar. Artinya kanal-kanal tadi semua berperan di role-nya masing-masing. Yang kita harus kritisasi adalah bukan channel-nya sebenarnya. Apakah audience atau dari para followers brand tersebut, customer brand tersebut masih menggunakan radio? Kalaupun masih di kota-kota A, B, C, ya itulah go-to platform kita. Karena key-nya adalah relevansi ya Mas Rizal. Artinya bukan berarti dengan adanya tren, kita tiba-tiba rame-rame jadi digital agency, nggak gitu juga ya. jadi mindset-nya kita harus ubah bahwa we are serving the client, yang dimana klien kita memiliki berbagai macam audience, dan kita harus benar-benar memahami audiensnya dulu. Kalau behavior yang memang lebih banyak yang benar-benar spesifik masih menggunakan media tradisional, ya itulah go-to platform dengan komunikasi yang harus kita lakukan. Tapi digital memang jadi salah satu yang ibaratnya ya Mas, hukumnya wajib. Ya.
kita harus mau tidak mau dengan penetrasi mobile tadi, penetrasi sosial media, kita memang harus mengeducate dan mengencourage bahwa setiap brand itu wajib memiliki namanya kanal digitalnya masing-masing. Baik, tahan sampai di situ dulu, Mas Pradana. Ini ada pertanyaan lain lagi kalau menurut saya cukup menarik juga, ini terkait dengan struktur. Ini pertanyaan dari Naufal dari Law Lintas Indonesia. Di dalam struktur kreatif yang sebelumnya di-present itu ada bagian content creator dalam tim kreatif. Pertanyaannya, apakah dalam digital agency role dari content creator ini seperti apa nih? Karena di dalam divisi kreatif pun sudah ada art base maupun copy base gitu. Ini mungkin karena ada perbedaan istilah dan ada ternyata bukan cuma istilah tapi perannya juga sudah jadi lebih lebar nih. Bagaimana kemudian melihat ini dalam struktur organisasi? Ini pertanyaan dari Naufal, Law Lintas Indonesia. Silakan Mas Pradana. Makasih Mas Naufal. Lagi-lagi kalau ngomongin organisasi bukan tepat atau tidak tepatnya, tapi ada perkembangan yang berbeda nih. Kalau kita ngelihat area content creator itu, teman-teman kreatif yang art, yang copy base memerlukan insight, memerlukan approach communication yang baru dengan memperkerjakan dan bekerja sama dengan sebuah individu, seorang individu yang memang dia sudah terbiasa menjadi content creator. Yang dimana dia sebenarnya juga lebih mengetahui behavior Gen Z, Gen Alpha, milenial secara komunikasinya. Ada beberapa agensi yang aku temukan, Mas Naufal, udah melakukan rejuvenasi seperti level itu. Karena mau tidak mau, karena saat kita, let's say kita base-nya di cafe, kita visual base dan sebagainya. Tapi ada memang teman kita yang memang dari awal, gila dari awal live streaming mulu ya. Dari awal lu emang udah terbiasa melakukan komunikasi kepada audiens-audiens. Nah, insight dan cara strategi komunikasi itu memberikan flavor baru kepada tim kreatif. Area tim kreatif lebih punya sparks lebih besar dengan mendapatkan insight yang cukup baru dan selalu adaptif. Karena kalau kita ngeliat tren-tren konten yang selalu naik kan unik-unik ya di Indonesia ya, tergantung yang maha netizen berkuasa ya, Mas Rizal. Ya. Bahkan kadang-kadang di luar dari strategi yang udah disiapin. Betul. Nah, role dari konten kreator itu dia bisa membaca, dia bisa melihat, dan akhirnya konten kreator itu memang dia pelaku. Baik. Dia bukan sebatas orang kerja di agensi, tapi memang dia pelaku, dia punya followers banyak, dan akhirnya ada agensi-agensi yang mendesain untuk menempatkan konten kreator di tempat kreatif mereka. Karena perkembangan zaman tadi, karena komunikasinya juga lebih berbeda dan sebagainya. Mungkin itu sebuah insight ya, bukan sebuah keharusan seperti itu dan sebagainya. Semoga menjawab ya Mas Naufal ya. Selanjutnya ini ada Dias Pradila, silakan. Menyampaikan pertanyaan tadi udah raise hand, silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Mas Dana. Malam. Thank you, materinya sangat menarik dan insightful banget ya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal AI yang lagi hype banget nih Mas. Tadi kan udah di-mention juga ya, kalau perannya AI saat ini tuh bisa membantu atau mempercepat pekerjaan kita gitu. Seperti si ChatGPT dan lain-lain. Nah, gimana sih cara kita ngecek kalau hasil dari ChatGPT atau AI yang lain itu sudah valid gitu? Oke, ini sepertinya lebih teknis ya. Silakan Mas Pradana barangkali. Yes, Pak Dias. Unfortunately saat ini semua yang AI based itu memiliki limitasi. Jadi cara bekerjanya AI, Mbak, dia mengambil dataset. Jadi aku very straightforward, dataset itu artinya dia mengambil semua data yang terjadi beberapa tahun ke belakang dan dia menjadi memori dia, yang akhirnya dia bisa merekomendasikan orang berdasarkan dataset itu. Kalau tidak ada dataset yang baru, itu tidak akan relevan. Jadi artinya AI itu sendiri mengalami perkembangan terus-menerus. Jadi AI bisa misleading nggak? Bisa, Mbak Dias. Jadi kalau datasetnya dari awal memang ternyata dataset yang diambil sebuah platform itu adalah kurang tepat, rekomendasi yang ke kita pun kurang tepat, akhirnya apalagi? Ya kita tetap melakukan desk research, kita tetap melakukan dari sisi strategic planning, kualitatif research, kita tetap melakukan dari tim analis melihat user behavior di website dan mobile app. Artinya validitas dari sebuah AI itu juga tetap kita sebagai pelaku harus meng-challenge diri kita untuk menjustifikasi apakah dataset tadi tepat. Nah, tapi uniknya bagi orang AI developer tadi, semakin dia memiliki rekomendasi dan oh ini benar ini salah, dia semakin pinter, bahasa mudahnya Mbak ya.
Jadi AI akan memahami mana yang sebenarnya jawaban yang paling tepat jika memang dia sering dilatih. Bahasa aku nggak akan teknis, tapi bahasa kalau programmer, aku ngobrol sama AI programmer, ya kayak lu punya ini aja sih, apa namanya, hewan. Kalau lu sering latih dan lu sering kasih tahu mana yang benar dan salah, kalau kita sering training, sering apa, rekomendasi yang dataset yang akan ke kita juga akan semakin tepat. Tapi jika dari awal dia nggak pernah diapa-apain, nggak pernah di-touch, datasetnya udah salah, jadi emang tidak akan tepat juga. Dan yang menarik, Mbak, malah kalau konteksnya kan tadi mencari informasi dari AI dan sebagainya. Yang paling menarik justru buat teman-teman kreatif sekarang, kayak teman-teman kreatif di berbagai industri kita sekarang udah menggunakan Midjourney, udah menggunakan semua, membuat sebuah visualisasi 3D in a second dengan phrase. Jadi ada salah satu tren nanti buat teman-teman kreatif, mungkin dia harus mencari spesifik keyword phrase saat pengen nge-generate sebuah visual. Nah, itu specialty baru lagi tuh, yang kita nggak pernah mikirin tadinya. Dan itu akhirnya kreativitas kita, intensi kita untuk mencari sebuah rekomendasi visual itu akan berbeda. Mungkin seperti itu, Mbak Dias. Baik, terima kasih. Saya beralih dulu ke beberapa pertanyaan lain yang sudah ada di dalam chat box. Ini ada dari UMY, dari Jidan. Pertanyaannya adalah, saya nggak tahu ini bisa dilihat dari client side, bisa juga dilihat dari agency gitu. Tapi sepertinya ini dominan ke client side gitu ya. Mau bertanya, seandainya ada brand baru yang pengen nyemplung ke dunia digital, apakah membentuk tim digital marketing dahulu atau bagaimana? Jika memang iya, divisi apa yang seharusnya dipersiapkan dahulu? Barangkali mungkin bisa dijawab dari sisi kalau client side nih yang bertanya ini, jawaban kita sebagai agensi apa nih, Mas, kira-kira? Wah, banyak banget pertimbangannya, berat pertanyaannya. Tapi kalau aku memposisikan diri seperti itu, itu tergantung budget yang tersedia. Jadi kalau misalkan selalu ada plus minus ya teman-teman. Kalau misalkan seperti itu. Tapi jika aim kita adalah memperkuat digital organization, jika aim kita memperkuat digital maturity sebuah kantor kita, in-house itu harus memang diperkuat. Baik. Artinya role-nya apa? Ya tadi aku udah bilang data analis, digital analis sudah paling foundational. Content creator, semua yang benar-benar punya data driven approach dan memiliki kreativitas dengan tren yang terkini. Kalau memang aim kita membuat organisasi yang mau kita masuk brand ini adalah semakin digital approach. Tapi ada juga fleksibilitas seperti, Mas, kalau aku udah punya itu, aku tetap perlu nih tinker-tinker lain, nggak hanya in-house aja. Jadi advantage plusnya jika punya agency adalah karena agency kan selalu punya eagle eye view ya, Mas Rizal dan teman-teman. Dia nyemplung di berbagai industri, dia nyemplung di berbagai kanal strategi. Jadi saat ngomongin insight, saat ngomongin strategi, teman-teman tetap perlu namanya konsultan. Teman-teman tetap perlu namanya agency side untuk mendampingi teman-teman, contoh sebagai konsultan. Contoh udah memperkuat in-house sebagai advisor. Kayak saya sekarang berlaku kepada salah satu e-commerce emang sebagai konsultan. Karena mereka memiliki ratusan tim digital, tapi mereka tetap perlu orang dari outside yang punya thinking lain, untuk menjustifikasi. Kadang-kadang brand side juga kelupaan tuh, Mas. Karena udah terlalu fokus sama brandnya sendiri, dia lupa apa sih di dunia luar. Dan itu role kita sebagai advisor untuk memberikan pencerahan, rekomendasi. Betul. Baik. Mas Pradana, ada pertanyaan yang menarik ini dari teman-teman P3I, barangkali anggota dari P3I yang ada di Sumatera Barat gitu ya. Bahasanya ini barangkali dari teman-teman agensi konvensional gitu ya. Kita sudah tahu sebenarnya kebutuhan pasarnya ini kita paham gitu. Tapi kita nih bingung gitu, Mas. Kita kan tidak paham teknisnya. Kita akan mulai dari mana sebagai agensi konvensional yang mungkin dulu media agency atau barangkali dulu for service agency yang cukup berbeda. Kita itu paham gitu kebutuhannya, tapi kita tidak paham teknisnya. Kita mulai dari mana nih untuk bisnisnya nih? Kira-kira, monggo Mas Pradana. Siap, thank you pertanyaannya teman-teman. Jadi yang pertama adalah aku pasti selalu back to the client requirement. Sebenarnya objektif dari mereka di digital apa dan sebagainya. Dari dasar itu kita akhirnya tahu apa yang harus kita selami dulu teman-teman. Artinya jika memang mereka spesifik untuk beriklan di
mesin pencarian atau search engine. Kalau itu udah spesifik ya, kita udah mulai harus mendalami sebagai agensi dan pelaku untuk ngambil Google Certification. Karena teman-teman langsung bisa ngelihat seperti yang tadi kita ceritakan di awal, kita bisa ngambil sertifikasi, kita belajar tentang search engine, kita belajar tentang video marketing. Dari situ kita mendalami sebuah platform. Jadi aku melihat spesialisasi itu jauh lebih bermanfaat di tahap awal dibandingkan general, semuanya bisa. Karena saat kita udah men-specialize sebuah kanal dan sebagainya, kita akan dianggap oleh market, oh dia specialize nih. Oh si klien ini akan mencari, kalau dia mengoptimize di search engine, akan mencari agency ini. Artinya back to the client requirement, tapi di satu sisi banyak sekali kok teman-teman digital course yang bersifat free dari Google Certification. Ada namanya dari HubSpot Academy. Nah, itu teman-teman bisa browse sendiri. Kalau Meta Blueprint itu juga ada, tapi ada yang berbayar kalau aku tidak salah. Artinya semua course-course itu memang yang bisa teman-teman selami. Tapi kalau teman-teman makin mengerucut, di Indonesia apa sih kanal yang selalu dipakai klien gitu? Misalkan ada pertanyaan mengerucut ke situ. Mostly sekarang yang lagi benar-benar diomongin terus, ya satu adalah TikTok. Yang lagi rising banget. Yang dimana kita harus mulai mendalami cara kerjanya. Betul, lagi naik banget. Meta dengan Threads-nya, dan Google. Karena those three channel adalah yang sebenarnya benar-benar spesifik para brand melirik untuk apapun objektifnya. Mau dari awareness, mau dari sales, dan semua punya strategi masing-masing. Kembali, let's recheck to the client requirement yang kira-kira paling relevan apa. Dan sertifikasi itu bisa diambil secara online. Dan monggo di browsing, dan semoga teman-teman bisa mulai eksplorasi ya secara teknis. Pada akhirnya kita harus belajar lagi untuk stay relevant ya. Pasti, Mas teman-teman dari agensi barangkali yang tersebar di seluruh Indonesia ini menyesuaikan gitu dengan perkembangan tadi. Baik, silakan jika ada pertanyaan-pertanyaan lain lagi, saya sembari membaca teman-teman. Satu, Mas Pradana, menyambung dari pertanyaan teman-teman agensi tadi, barangkali ini mewakili beberapa pertanyaan teman-teman agensi di daerah sebelum kita nanti masuk ke pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Sebenarnya apa saja nih pertimbangan yang pada akhirnya kita harus pikirkan sebelum kita memilih model agensi yang akan kita ambil? Barangkali 3-4 pertimbangan yang paling relevan menurut Mas Pradana. Oke, ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pikirkan sebelum akhirnya kita memutuskan saya akan mau mengambil model agensi yang seperti apa. Silakan Mas Pradana. Satu, know your client. Jadinya kita udah harus jelas dulu kita mau men-serve what type of client. Karena klien itu banyak, teman-teman. Berarti ini segmen ya, Mas? Ya, maaf, saya Iya, segmen dari kliennya. Ada yang UMKM, ada yang small medium enterprise, ada yang enterprise. Saat kita udah tahu siapa sebenarnya target klien kita, dan tidak ada agensi yang sampai sekarang aku lihat di digital agency yang bisa nge-serve semuanya sekaligus. Karena cara kita men-service masing-masing segmen klien itu beda banget, Mas Rizal. Dan kita harus tahu dulu tipe klien apa yang pengen kita serve. Saat kita sudah mengetahui, baru kita mulai mendalami apa sih sebenarnya problem di segmen itu. Dan saat kita mengetahui problem itu, kita akhirnya tahu. Jadi akhirnya setelah kita mengetahui segmen, kita mengetahui, oh, service yang sebenarnya tipe segmen ini butuhkan adalah A, B, C. Dan lagi-lagi, nggak ada general, Mas Rizal. Setiap industri itu memiliki keperluan yang berbeda. Setiap klien memiliki pain point berbeda. Oleh karena itu kita harus cukup kritis untuk mencek sebenarnya mana sebenarnya yang paling relevan untuk bisnis kita ke depan. Dan itu nggak usah banyak-banyak, itu fondasi paling dasar menurut aku. Saat kita belum mengetahui itu betul, saat kita belum mengetahui itu secara solid, bisa aku bilang jangan sampai kita salah langkah. Oh, kita mau nge-grab bank besar nih, karena kita punya kenalan, kita bisa ke apa, dan sebagainya, tiba-tiba kita mau serve UMKM juga. Itu secara struktur aja udah beda. Secara kita men-serve, menjelaskan udah beda. Yang satu sangat birokrasi, yang satu mau, aduh kapan cepat, dan cepat. Ya. Jadi, kita harus dulu kita mau serve yang seperti apa. Oleh karena itu, pendalamannya based on itu nanti. Baik, terima kasih Mas Pradana. Ini sangat mencerahkan sekali untuk teman-teman yang mungkin bingung gitu ya, pertimbangan apa saja yang harus saya lakukan atau kami lakukan
ketika akan memilih model mana yang akan kita jalankan. Baik, sebelum saya lanjut membacakan beberapa pertanyaan, kita masih punya waktu kurang lebih 5-10 menit lagi. Saya mau mengingatkan teman-teman yang sudah hadir hari ini untuk mengisi absensi, mohon bantuannya teman-teman panitia untuk up lagi absensinya. Mohon dibantu up absensinya di kolom chat supaya teman-teman mengisi daftar hadir, karena materi ini akan kita kirim via email. Kita akan kirim materinya via email. Sekali lagi, untuk materinya akan kita kirim via email yang tertera di dalam daftar hadir. Sangat bagus materinya, sayang sekali kalau teman-teman tidak dapat kopi materinya, sehingga pastikan teman-teman sudah melakukan absensi dari form yang sudah disediakan. Gitu ya. Baik, ada 2 pertanyaan lagi nih, Mas Pradana. Ini barangkali memang lebih spesifik lagi, ini dari teman-teman mahasiswa begitu. Melihat tren video yang ada saat ini gitu ya, apakah memang ke depannya justru tipikal konten video seperti ini sebenarnya yang lagi booming, karena mungkin TikTok ramai, Reels juga ramai gitu ya. Sehingga ada yang mengambil kesimpulan jangan-jangan bentuk konten seperti ini yang akan ramai. Barangkali mungkin bisa dikasih pandangan yang berbeda atau dikasih pendapat juga tentang bagaimana tren konten ke depan nih, Mas, dan hubungannya dengan model agency. Silakan. Ya, yang pasti kalau ngomongin digital video, digital content, shorter, compact, better. Artinya ada namanya first 3 second rule, yang dimana tampilkan key message kita di 3 detik pertama, karena saat kita nge-scroll atau lagi browsing nggak sampai 2 detik, 1 detik udah nge-scroll kan, Mas. Artinya kita harus benar-benar fokus kepada bagaimana mengedepankan key message kita di awal. Beda dengan TVC ya. Kita bisa storytelling secara detail, kita bisa menceritakan sebuah narasi yang indah dan sebagainya. Karena behavior, atau aku lebih spesifik, behavior dari jempol kita itu cepat banget. Karena jempolnya tuh emang pengennya scroll dan cepat banget. Oleh karena itu first 3 second selalu seperti itu. Apakah ada tipe konten spesifik? Tidak, karena selalu berubah teman-teman. Dan kalau kita lihat pattern konten yang terjadi itu adalah selalu adaptif. Apa yang lagi diomongin brand itu selalu adaptif untuk riding wave dan sebagainya. Tentu dia punya konten pilar yang spesifik selalu dia komunikasikan sebagai hygiene konten yang selalu mereka komunikasikan, ini USP saya. Tapi jangan lupa untuk riding the wave ataupun ikutan dari tren yang terjadi di digital, tim digital itu harus gercep banget kreatif dan digitalnya untuk membuat konten yang sangat relevan dengan hitungan hari, hitungan jam udah jadi. Dan itu yang diperlukan sebenarnya, adaptivitas sebuah tim terhadap sebuah tren. Jadi tren itu akan selalu berubah, tergantung dari audiensnya. Audiens tipikal saya sukanya kontennya apa, Mas Rizal sukanya apa. Kita nggak bisa mengeneralisasi bahwa ini adalah konten yang paling works buat semua orang. Tidak. Tapi first 3 second itu berlaku. Vertical rules itu berlaku. Karena semua smartphone itu memang vertikal ya, dan sebagainya. Bukan didesain untuk horizontal dan sebagainya. Terus desainnya saat kita melakukan video shooting itu harus sound off, Mas. Kenapa sound off? Karena by default teman-teman pas lagi scrolling kan nggak ada suara ya, nggak tiba-tiba ada jebret dan sebagainya. Jadi teman-teman harus membuat suatu konten dari awal. Gimana kalau misalkan dari awal udah sound off, tapi visualnya udah menarik tuh di awal. Nah, itu thinking yang perlu dilakukan secara content creation. Dan tanpa itu, yang foundational, menurut aku tipe konten banyak sekali. Kurang lebih seperti itu, Mas Rizal. Baik, kita sekitar 3 menit lagi sebelum kita tutup. Di sini barangkali mewakili teman-teman mahasiswa nih, Mas. Ini kan pertemuan perdana nih, yang kemudian nanti akan ada banyak sekali pertemuan-pertemuan lagi selanjutnya. Mumpung ini adalah garis startnya, sebagai praktisi barangkali bisa kasih wejangan nih ke teman-teman mahasiswa yang masa di room ini. Apa first step yang perlu dilakukan oleh teman-teman mahasiswa yang ikut malam hari ini untuk kemudian melanjutkan perjalanan pelatihan ini supaya nanti enak nih sampai di ujungnya nih, apa yang saya harus lakukan sebagai mahasiswa dengan melihat tadi juga ada 12 model agency yang ada di depan. Nasihatnya seperti apa nih, Mas Pradana? Silakan. Mungkin ini sekaligus closing statement ya, silakan. Ya, mulailah untuk mengidentifikasi path yang akan kalian tentukan dari tipe klien apa yang akan kalian pengen serve ke depan.
mulailah eksplorasi kanal digital apa. Tadi 3 kanal digital yang aku sudah mention itu paling sering digunakan oleh brand. Ambil sertifikasinya, jangan takut nggak lulus karena berkali-kali ambil juga bisa. Jadi sebenarnya ada konsep paling mendasar di dalam digital, Mas Rizal, namanya A/B testing. A/B testing. Tidak ada pernah salah atau benar. Kita harus deep dive dulu, nyemplung dulu, cobain dulu, habis itu kita akan melihat ini lebih efektif atau enggak ya. Dan dengan mindset seperti itu, akhirnya kita bisa selalu mencoba, oh strategi yang ini kayaknya kurang tepat, kita ke kanan yuk, kita ke kiri yuk. Dan itu prinsip dari digital marketing. Jangan sampai kita udah saklek aja, maunya aku ini aja, pokoknya nggak bisa, terus ignore kemauan brand dan sebagainya, jangan sampai. Jadi let's understand the client more, what is the requirement, kira-kira service-nya apa, 3 kanal digital tadi perlu didalamin, tapi di satu sisi tipe kliennya mau yang seperti apa nih yang teman-teman tempuh, karena beda banget. Dan mungkin di lain kesempatan kita masih akan bisa ngobrol-ngobrol, karakteristiknya akan sangat berbeda agensinya. Bagaimana men-serve yang UMKM, bagaimana men-serve yang enterprise, itu sangat berbeda. Mungkin seperti itu, Mas Rizal. Baik, dan jangan pernah belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Terima kasih, Mas Pradana. Ini teman-teman materinya sangat padat sekali, kemudian sumber informasinya begitu banyak ya. Kita dapat banyak insight dan inspirasi malam hari ini. Saya mohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa saya bacakan begitu. Satu kesimpulan barangkali yang bisa saya tarik dan bisa saya kasih ke teman-teman malam hari ini untuk dicatat adalah bagaimana kemudian kita bisa stay relevan dengan teknologi yang ada saat ini, dan tentunya cara yang paling ampuh untuk stay relevan adalah selalu belajar dengan perkembangan yang sudah ada saat ini. Small step tidak masalah, yang penting mulai dulu untuk memilih kira-kira expertise apa yang akan kita latih agar nanti bisa menyesuaikan model agency yang akan kita ambil. Baik. Sebelum kita tutup sesi ini, teman-teman, saya hanya mengingatkan saja bahwa kelas ini masih kelas perdana. Minggu depan, maksud saya, di hari Kamis atau Jumat, nanti kami akan informasikan secepatnya, tanggal 20 atau tanggal 21, kita akan kelas lanjutan yang tidak kalah menarik juga dari malam hari ini, dan tentu akan memperkaya wawasan kita tentang bagaimana sebenarnya dunia advertising di Indonesia, dunia communication dan perkembangan marketing serta teknologi yang ada saat ini. Terima kasih untuk Mas Pradana yang malam hari ini sudah sangat energik memberikan informasi ke kita juga tentang new agency business model in digital era. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga ke Pak Janu Arianto dari P3I. Terima kasih untuk teman-teman dari Google, dan terima kasih juga untuk teman-teman dari Kementerian Parekraf itu yang juga memfasilitasi program belajar ini. Baik, atas nama panitia yang bertugas pada malam hari ini dari Yogyakarta, kita pamit undur diri. Untuk materinya akan kita kirim via email, ya. Nanti bisa dibagi ya, Mas Pradana, ya, ke kami ya, ke panitia. Nanti akan kita teruskan ke teman-teman. Terima kasih teman-teman dari seluruh kampus yang sudah hadir, Bapak Ibu dosen dari seluruh kampus, teman-teman mahasiswa yang sudah hadir, teman-teman agensi yang sudah hadir dari seluruh Indonesia, dari seluruh Pemda. Terima kasih. Sekali lagi Mas Dana, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam teman-teman. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam, terima kasih.